Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana sayyidil mursalin Nabiyyina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita baca Fatihah. Kita berwasilah dengan Ummul Quran ini, mudah-mudahan diberikan kita ilmu yang bermanfaat, dibantu untuk senantiasa istiqomah dalam taat sampai akhir hayat, sehingga kita nanti bisa berkumpul bersama para nabi kita SAW dan sahabat, orang-orang soleh, keluarga kita dari yang soleh, dan guru-guru kita yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah urgensi ma'rifatullah, ya. Urgensi ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Kalau kita munculkan pertanyaan, kenapa kita penting mengenal Allah? Jawabannya banyak. Yang pertama, jawabannya kita tidak akan bisa melaksanakan tugas hidup kita dengan baik dan sempurna kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, yang kita artikan diri kita. Maka ketika muncul ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, mengabdi, menyembah, mengabdi. Kalau menyembah kesannya seperti ibadah mahdoh saja kan gitu kan. Tapi kalau kita artikan mengabdi itu lebih luas, karena mengabdi kepada Allah bisa dalam wilayah ibadah mahdoh, wilayah muamalat, wilayah munakahat, dan seluruh aktivitas kita bisa kita jadikan bernilai ibadah. Itulah yang disebut dengan istilah komitmen kita waktu ketika sholat. Kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, nusuk, manasik haji, nusuk haji, manasik haji. Nusuk itu lebih dipahami aktivitas haji, manasik. Nusuk itu lebih kepada aktivitas hidup. Di aktivitas hidup kita belajar ibadah, membaca ibadah, membantu orang tua, memasak di dapur ibadah, mengangkatkan aquanya pun ibadah, ya, untuk minumnya, mencarikan nafkah untuk keluarga yang halal ibadah, bermuamalah, saling tolong menolong, berjual beli ibadah, karena memudahkan orang untuk menukar kebutuhannya, mendapatkan kebutuhannya. Nikah juga ibadah, punya anak, mendidik anak menjadi ibadah yang besar, ya. Mendidik anak di rumah, menjaga harta suami setara dengan pahala jihad bagi istri. Mencari nafkah bagi orang tua yang laki-laki, bapak mencari nafkah yang halal juga setara pahalanya dengan jihad, ya. Sambil duduk-duduk nonton TV, mengambil pelajaran dari film-film yang baik sambil dengan Allah juga ibadah, ya. Tapi kalau yang kita tonton yang nggak baik, nggak ada pelajaran yang baik di situ, sambil tidak ingat Allah, kosong dari zikrullah, tidak ibadah. Jadi yang dimaksud dengan liya'budun di sini, bagaimana supaya itu bisa menjadi seluruhnya ibadah?
Satu-satunya cara sebagaimana ditafsirkan Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas ini menafsirkan liya'budun itu adalah liya'rifun, agar kamu mengenalku, mema'rifatiku. Jadi ma'rifat itu sebenarnya arti dasarnya ya berasal dari kata arafa, kenal, mengenali Allah. Jadi liya'budun di situ diartikan Ibnu Abbas, Syekh Abdul Qadir Jilani mereka menafsirkan yang dimaksud liya'budun adalah liya'rifun, mengenali Allah. Kok bisa liya'budun ditafsirkan liya'rifun? Kita kan bertanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah mengenali Allah, sudah kenal dengan Allah, kenal dengan asma'nya, sifatnya, kenal dengan zatnya yang mukhallafatuhu lil hawadis, yang berbeda dengan seluruh makhluk, yang tidak sama dengan makhluk, yang esa, yang tunggal, yang satu-satunya, yang tidak punya bentuk, tidak ada rupa. Ya. Kemarin ada yang mengatakan Allah itu huruf katanya. Alif, lam, lam, ha. Ya kalau zat Allah huruf kecil lah Allah itu. Bisa dipegang. Ya kan? Bahaya sebenarnya kan. Tauhidnya sangat rendah sekali kata Tuhan saya. Masa Allah huruf? Ya, huruf itu bukan Allah, bukan zatnya. Tapi kalau perkataan atau lafaz Allah itu huruf, benar. Tapi kalau Bapak sholat, Bapak bayangkan huruf Allah itu Allah Bapak sembah huruf, nah itu udah syirik, nyembah huruf. Ya. Apa bedanya dengan orang yang mengatakan Allah itu duduk di atas langit, duduk di aras, berbentuk laki-laki seperti Adam? Nah, udah syirik lagi kan? Bahaya. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah itu, mengabdikan diri kepada Allah itu hanya bisa tercapai kalau kita kenal dengan Allah. Kalau kita tidak kenal dengan Allah, bagaimana kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenal? Bagaimana cara kita beribadah kepada sesuatu yang kita tidak mengenalinya? Aneh kan? Mungkin gak itu Pak? Bapak berdialog dengan seseorang yang Bapak Ibu tidak kenal. Gimana rasanya? Dialog sama orang gak dikenal. Asik gak? Canggung-canggung lagi kan? Nanya nama dulu, alamat, belum kenal. Salat itu dalam hadits kursi disebut dengan dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Dijawab sama Allah itu. Ya, hambaku telah memujiku. Dijawab. Itu hadits kursi yang sahih. Maka disebut salat itu munajat. Apa arti dasar munajat? Munajat itu arti dasarnya berbisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, Bismillah itu harus kedengaran minimal kita sendiri. Karena kita bisik-bisik sama Allah. Munajat. Maka disebut munajat. Disebut mi'raj. Mi'raj itu apa? Ruh kita, hati kita terbang menuju Allah, menghadap zatnya, menghadap wajahnya. Ya. Maka disebut salat itu juga dengan istilah mi'rajul mu'min. Bisik-bisik. Gimana kita bisik-bisik kalau kita bayangkan Allah di langit? Gimana caranya? Nah, tadi saya sebut Allah itu muhitun bikulli syai'. Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam At-Tahawi yang menulis kitab kecil sekali, kitab Salaf Aqidah Thahawiyah yang dikenal dengan Imam Salaf. Nah, beliau mengatakan ya wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segalanya, meliputi alam nyata, alam gaib,
Alam gaib itu kan seperti portal di balik ruang kosong ini dia kan. Nah, ini kan ada kemarin ada jemaah bertanya ke saya, Ustaz, apakah alam-alam itu seperti film Doctor Stranger, Universe? Nah, Bapak Ibu kalau nonton film terbaru yang namanya Doctor Stranger itu kan ada apa namanya? Lebih kepada universe gitu ya. Maksudnya ternyata alam itu berlapis-lapis. Ya mirip-mirip seperti itu. Begitu dia jatuh, masuk ke alam lain. Jatuh lagi, masuk ke alam lain. Padahal di situ-situ juga itu lapisannya. Ya mirip gitulah alam itu, Pak. Ya alam malakut di balik ruang kosong ini. Kita ngaji ada malaikat di sini duduk. Ada yang ngepalkan sayapnya. Hadis Sahih Muslim. Mana alam malaikat ya di sini? Alam ruh ya di sini di balik ruang kosong ini. Dari mana Ustaz tahu alam ruh di balik ruang kosong? Ya Nabi kalau ziarah kubur kadang-kadang dengar suara kubur, orang tersiksa dalam kubur, orang tersiksa di alam barzah. Loh, kok bisa dengar? Berarti dekat di sini juga. Cuman portalnya yang kebuka, sehingga sinyalnya bisa ditangkap, didengar. Kalau kita bayangkan di langit sana, gimana telinga kita, mana bisa telinga kita hati dengar ke langit sana? Jauhnya minta ampun. Cuman dari langit kemari itu nembus, karena kan ruang kosong ini kan meliputi semua. Nah. Maka ya dalam ruh, apa bukti juga alam ruh itu di sini, di balik ruang kosong ini? Gampang. Maka saya suka beri logika sederhana saja sebenarnya. Bapak Ibu punya ruh nggak? Saya ada ruhnya nggak ini? Hah? Nggak ada. Kalau nggak ada nggak bisa ngomong. Ada ruhnya kan? Coba lihat ruh saya. Di mana ruh saya? Ruh saya sekarang ini di alam nyata apa di alam ruh? Di alam nyata. Mana dia Pak? Coba. Ruh saya sekarang ini ya tetap di alam ruh. Ya namanya ruh di alam ruh lah. Mana bisa dia masuk ke alam nyata? Benar? Benar? Ya benar. Coba pakai logika sederhana saja. Ruh bisa nggak masuk ke alam nyata? Ya nggak bisa. Ya ruh tetap di alam ruh. Walaupun kita masih hidup, ruh kita di alam ruh. Loh, kalau begitu mana alam ruh itu Ustaz? Ya di balik ruang kosong ini. Nyambung saja ke jasmani dia. Ruh kita nyambung ke jasmani sehingga bisa menggerakkan tubuh. Mati itu sambungannya yang putus, sehingga kita tak lagi bisa menggerakkan tubuh. Maka ruh pun melihat jasmani dimandikan, nangis. Ya inilah dulu jasad yang kupakai. Sedih dia. Karena jasad ini cuma sangkar bagi ruh kan. Jadi jangan Bapak berpikir ruh itu entah di mana-mana gitu. Jadi cuma di ruang kosong ini semua, portalnya aja yang ini. Nah, itu mirip seperti film Doctor Stranger yang terbaru itu. Stranger disebut dengan universe ya, universe alam semesta. Maksudnya seperti ada lapisan-lapisan alam. Di balik alam ini, di balik ruang kosong ini ada alam lain, alam lain, alam lain. Ya jin di sini-sini juga, malaikat di sini-sini juga. Maka ulama bilang kalau kita jalan, ini kalau dimunculkan Allah, jin, malaikat, makhluk-makhluk gaib, ya nabrak kita ini. Jalan kita nabrak terus. Kalau ditampilkan di alam nyata. Ya karena nggak ditampilkan, ya nggak. Kan halus dia, makanya kita nggak kelihatan nabrak, nggak ngerasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah itu meliputi segalanya. Alam nyata diliputi zatnya, alam gaib diliputinya. Saking besarnya dia meliputi segala-galanya dan dia maha dekat. Nggak ada yang jauh dengan zatnya. Ya. Tetapi dia nggak ada bentuknya. Sebab kalau sudah berbentuk, ya, kalau sudah berbentuk, insya Allah pasti ada duanya. Ya kan?
Jadi sama dia dengan makhluk. Jadi dua dia kan. Bentuknya seperti anak pemuda yang sangat tampan. Ya nama pemuda. Pemuda kan banyak. Jadi banyak jadinya. Padahal Allah itu Esa tunggal. Esa tunggal itu maksudnya satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Ahad itu tunggal esa yang gak ada duanya. Yang gak ada duanya apa? Yang meliputi segala-galanya. Itulah yang disebut akidah tauhid. Ada nggak yang bisa meliputi segala-galanya? Ada nggak makhluk yang bisa meliputi segalanya? Ya nggak ada. Ya nggak ada. Maka akidah tauhid mengatakan tidak ada yang bisa meliputi segalanya kecuali Zat-Nya, kecuali Allah. Wa huwa fawqa ibadihi, dan dia di atas seluruh hamba-hambanya. Ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Nabi SAW, kalau kita lihat runtutan sejarah, Nabi SAW mengajarkan tauhid. Puncak tauhid itu adalah sebenarnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita sudah benar-benar kenal Allah, maka tauhid kita akan sempurna. Semakin kenal kita kepada Allah, semakin sempurna tauhidnya. Itu sudah pasti. Sebab kalau kita sudah kenal Allah, tak berani lagi kita menduakan Allah. Kenal kita dengan kemahabesarannya, tak berani kita melawan sama dia, ya kan? Nah, maka kalau kita sudah kenal, maka nanti bisalah kita mengamalkan dengan mudah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa ciri orang kenal sama Allah? Salah satu guru mursyid kita mengatakan, salah satu ciri orang yang ma'rifat kenal Allah itu, dia selalu berdialog dengan Allah lewat hatinya. Ya. Lagi nonton TV kita, ini nonton TV ini kan perbuatan sia-sia, tapi hati kita ngomong, ya Allah, aku ini sedang istirahat, nonton TV, ambil pelajaran, ini filmnya yang bagus. Yang kuinginkan dari televisi film ini adalah kebaikan. Nah, kita melihat yang menciptakan film itu adalah Allah, yang menciptakan televisi, menurunkan ilmunya Allah. Maka orang ma'rifat itu, kata ulama, orang yang melihat Allah dulu sebelum dia melihat sesuatu, sehingga dia tidak berani mentaat, tidak berani mendurhakai Allah. Begitu kita lihat TV, sebenarnya kita lihat dulu dia. Maka kita selalu berdialog. Sehingga nanti Rabi'atul Adawiyah itu, kalau Rabi'atul Adawiyah sekecil-kecilnya pun nanti dia ngomong ke Allah, jatuh dia digigit semut kakinya, apa dia bilang? Ya Allah, sakit ini ya Allah, apa yang salahku? Istighfar dia, astagfirullahaladzim. Mungkin ada tadi yang salah, mungkin ada dosa. Jadi langsung narik diri dia. Nah, itu orang yang kenal Allah. Jadi selalu melakukan dialog rohani dengan Allah. Nah, bagaimana Allah menjawab dialog kita itu? Ya. Maka ulama menyebutkan Allah itu kalau menjawab, mengabulkan, menjawab keluhan kita, menjawab doa-doa kita, menjawab dialog kita. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Pertama, Allah itu menjawabnya bisa dengan keadaan. Kita melamun, ya Allah, kayaknya susah kali lah hidup ini, ya Allah. Ini mau kuliah, gak lulus ini, gak lulus sana, gak lulus ini. Udah tes sana, tes kemarin gak ada yang lulus, ya kan? Gimana ini ya Allah? Tiba-tiba nelfon teman, kamu di mana kuliahnya? Belum tahu ini. Yuk kuliah di sana kita ya. Saya sudah daftar di sana, bagus kuliahnya gini-gini. Nah, itulah cara Allah jawab. Dengan merubah keadaan tadi, memberikan solusi.
Itu cara dia menjawab. Tidak dengan kata-kata. Kan kadang kita begitu kan? Ada waktunya kadang-kadang kita menginginkan sesuatu sama Allah, tiba-tiba datang Allah berikan petunjuk. Kalau sudah lebih tinggi ilmunya, ya bisa masuk seperti ilmu, masuk ke dalam hati, lalu hati kita nanti seperti berbicara dia. Ya. Bukan suara ya, kalau suara itu kata ulama kita, suara dari telinga kiri itu kalau itu biasanya bisikan jin. Tapi yang masuk ke hati itu seperti desir rasa. Dia seperti ngomong, kita paham, bisa bentuk kepahaman, bisa suara dalam hati, tetapi yang mendengarnya cuma kita dan yang memahaminya cuma kita. Orang ini gak dengar. Macam-macam bentuknya. Tapi secara umum untuk kebanyakan orang ya begitu tadi Allah menjawabnya. Ditunjukkan jalan apa yang kita mau tadi. Maka kalau kita sudah mengenali Allah, maka seluruh aktivitas kita nanti bisa menjadi liya'budun. Maka terrealisasilah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Inna salati, ya Allah ini aku salat. Ya, hanya karenamu ya Allah. Wa nusuki, ini aktivitas hidupku ya Allah. Aku bekerja ya Allah, niat kerja. Ya mudahkan urusanku ya Allah. Aku mau belajar ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat ya Allah. Aku mau menghafal Quran ya Allah, mudahkan menghafal Quran ini ya Allah. Jadi ibadah. Jadi kita nyebut Allah saja ya Allah, mudahkanlah ini ya Allah. Lapangkan dadaku, lapangkan hatiku menghafal ini ya Allah. Jadi ketergantungan kita kepada Allah itu sangat besar. Itu ciri-ciri orang marifat. Jadi kalau orang sudah kenal kepada Allah, semakin kenal semakin besar ketergantungan dirinya kepada Allah. Semakin banyak harapan-harapan yang dia ungkapkan, harapan hati diungkapkannya kepada Allah. Semakin besar ketergantungan kita kepada Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak mau bergantung kepada Allah. Maka orang yang tak mengenal Allah itu cenderung bergantung kepada hartanya, takut aja miskin. Cenderung bergantung kepada jabatannya, takut aja nggak bisa 3 periode misalnya. Ya. Takut aja dia jabatannya hilang. Ya. Takut aja dia diganti jadi komisaris. Maunya dia komisaris terus atau bendahara, gonta-ganti di situ aja dia. Ya. Ada rasa ketakutan yang sangat begitu. Itu ciri-ciri orang yang tidak kenal sama Allah tadi. Ketergantungannya kepada selain Allah sangat besar. Tapi orang yang kenal Allah, ketergantungannya kepada Allah semakin besar. Maka dia semakin dekat. Maka salah satu ciri orang yang kenal Allah ma'rifat itu ketika dia diberikan musibah, dia bisa menikmati musibah itu. Dia bisa sabar, bahkan dia bisa menikmati musibah. Kenapa? Karena dia menganggap musibah itu hanya seperti kecemburuan, teguran Allah kepada dirinya supaya jangan menjauh. Ya. Seperti kecemburuan. Maka disebut Nabi kan, Allah itu sangat cemburu. Dia sangat cemburu kalau kalian mendekati yang haram. Nah, mulai cemburu dia. Dia nggak mau kita mendekati yang haram. Nabi menyebut begitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semakin kita kenal dengan Allah, semakin besar ketergantungan kita kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang ma'rifat yang dijelaskan para guru-guru kita. Ya. Dan secara akal sehat berdasarkan wahyu, saya kira ini juga bisa diterima. Ya. Kenapa begitu? Yaitu makanya nanti misalnya Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Kenapa dapat Khalilullah? Khalil itu teman dekat, teman setia. Kenapa dia dapat gelar teman dekat, teman setia? Karena memang Allah itu dijadikannya teman setianya. Seperti teman setia gitu, seperti kekasih yang sangat
dia cintai. Jadi khalil itu artinya kan teman dekat, teman yang sangat dicintai. Ya. Kalau saya memahaminya seperti dikatakan hadis qudsi, ana inda amli dzanni bi, saya sesuai dengan sangka hambaku. Kalau kita menyangka merasakan Allah itu seperti ayah kita, begitulah kedekatan kedudukan kita kepada Allah, seperti ayah dan anak. Kalau kita merasakan Allah itu seperti kekasih, teman dekat kita, kekasih, teman dialog kita, maka segitulah kedekatan kita kepada Allah. Maka gelar yang diperoleh Khalilullah, Habibullah. Maka di dalam ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, dia akan mengantarkan kita kepada hub cinta. Karena puncak dari ma'rifat itu nanti sangat-sangat mencintai Allah. Maka orang beriman itu, kata Allah dalam Quran, orang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat berat cintanya kepada Allah. Asyaddu hubba, ya, asyaddu hubba, cintanya itu bersangat-sangatan. Jadi kata asyaddu itu seperti taukid. Asyaddu, sangat-sangat, ya. Hubban lillah, cinta mereka itu bersangatan kepada Allah. Ini ciri orang yang sempurna imannya, ciri orang yang benar ma'rifatnya. Ya, semakin kenal sama Allah semakin cinta, bukan semakin takut. Kalau orang semakin takut kepada Allah, sebenarnya dia belum kenal Allah. Dia paling kenal kepada sifat. Dia melihat sisi-sifat murkanya Allah, takut sama azabnya, ini. Itu biasanya belum kenal, itu masih di level sifat. Itu pun sifat yang dia kenali, yang coba dia kenali, sifat dalam bentuk sifat murka, ya, murkanya Allah itu. Ada nanti masanya ketika kita mengenal Allah, ya, kita nggak takut lagi sama neraka. Ketika Allah cerita neraka, surga, hati kita nggak rasa takut, tapi merasa cinta. Ya Allah, aku nggak perlu itu, yang aku perlukan hanya Engkau. Itu jauh hati kita. Ada itu masanya, Pak. Ketika kita sudah mencintai Allah. Begitu ayat mencinta neraka, hadis-hadis cerita, ya, ketakutan itu, azab kubur macam-macam. Memang sebenarnya hati kita punya rasa takut, tapi hati kita karena merasa dekat sama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu sama itu, ya Allah. Tapi sebenarnya aku nggak butuh itu semua. Yang ku inginkan hanya Engkau, ya Allah. Ingin dekat sama ya Allah. Saya begitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis qudsi dikatakan, kuntu kanzam makhfiyan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Pak Ahbaba itu an orif, aku pingin dikenal, sangat pingin, sangat cinta. Ahbaba itu sangat pingin, sangat cinta dikenal. Fa khalaqtu khalqan fabi arafauni, maka ku ciptakanlah makhluk, dengan adanya makhluk itulah aku bisa dikenali. Jadi berdasarkan hadis qudsi ini, walaupun lemah dia, tapi maknanya kita ambil makna maghzanya, sebenarnya ini rasional. Rasional gimana? Ya, kalau Allah tidak menciptakan makhluk, siapa yang mengenali Allah? Siapa yang kenal Allah sebagai Tuhan? Ya nggak ada. Maka dalam hadis, satu hadis kan disebut nanti setelah seluruhnya hancur binasa, Allah ngomong dengan kesendiriannya. Ya, man mulka hadzal yaum, siapa raja di hari ini? Mana orang-orang mengaku raja? Mana orang-orang mengaku hebat? Yang gak ada yang jawab, dia tinggal sendirian dengan kesendiriannya. Itu dihancurkannya semua. Kullu syai'in halik illa wajah, seluruhnya binasa kecuali wajahnya, kecuali zatnya. Jadi ngomong sendiri kan. Nah, ketika seluruh makhluk dihancurkannya, dia berbicara dengan sendiri. Siapa yang mengenali dia sebagai Tuhan? Enggak ada.
Jadi penciptaan makhluk ini supaya dia dikenali Allah itu, supaya dia disembah. Dengan pengenalan yang sempurna barulah orang mau menyembahnya. Dengan pengenalan yang sempurna barulah orang bisa mencintai Allah dan menyembahnya, mengabdi kepadanya tanpa pamrih. Ini yang kedua. Maka muncul peribahasa kita di Indonesia, siapa yang tidak kenal maka dia tidak akan sayang. Siapa yang enggak sayang maka dia tidak akan cinta. Ya bagaimana kita mau mencintai Allah, kita sendiri enggak kenal? Ya tapi Allah kan enggak bisa dilihat ya Ustaz. Cuman Ustaz, ya memang pakai mata yang enggak bisa dilihat. Coba lihat pakai hati, kelihatan Allah itu. Nah, maka nanti kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kita belajar makrifat ilmu ruhani Islam, maka nanti makrifat kita itu akan mengantarkan kita kepada makrifat jat. Kalau kita belajar ilmu syariat, makrifat kita hanya makrifat sifat. Maka berhenti di sifat. Itu sifat Allah istawa alal arsy, berhenti mereka di situ. Begitu mereka masuk ke wilayah jat, membayangkan Allah di langit, duduk di atas aras, udah jatuh. Kenapa? Karena mereka tidak belajar ilmu ruhani Islam. Makrifatnya hanya makrifat sifat. Jadi bertahan. Kalau kita belajar ilmu ruhani, maka makrifat kita, pengenalan kita makrifat zat, menghampiri zat Allah atau menghampiri zatnya. Maka kita tidak berani menggambarkan Allah itu seperti makhluk. Nggak berani. Ya. Paling-paling nanti kalau bahasa guru-guru kita, Allah itu bisa bertahwil. Bertahwil itu seperti mengambil alih gitu ya. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, akulah yang memanah. Bukan kalian sahabat yang membunuh, akulah yang membunuh. Itu bertahwil namanya. Maksud bertahwil itu apa? Jasad kita ini diambil oleh Allah. Kalau dalam bahasa ilmu ma'rifatnya, ilmu hakikatnya, begitu Allah mengambil alih, menggerakkan jasad kita ini, kita tak bisa melawan. Kita merasa terpaksa, seperti dipaksa. Gak bisa melawan lah. Jadi ketika membunuh itu, yang bunuh Allah Ta'ala. Allah sendiri yang bilang. Karena dia ambil kendali jiwa kita, kendali diri. Itulah yang disebut dengan tajallinya sifat Allah pada diri hamba. Tajalli itu apa? Nyatanya kekuasaan Allah pada diri hamba. Ya. Yang aneh Pak, Nabi bisa belah bulan. Coba kalau bukan Allah yang buat itu, yang belah itu, gimana caranya Nabi belah bulan? Itu tajalli sifat Allah. Begitu tajalli sifat Allah pada diri Nabi, belah bulan, itu belah. Itu Allah yang belah sebenarnya, bukan Nabi. Kalau Nabi dia berfisik jasadnya, nggak akan bisa belah bulan Pak. Gimana caranya? Jadi begitu tajalli Allah pada diri Nabi, tajalli sifatnya, kuasanya, belah bulan. Dibelahnya, itu belah. Tapi Nabi bukan Allah. Makanya kita nggak boleh nyembah Nabi. Kenapa nggak boleh nyembah Nabi? Ya bukan Tuhan dia. Karena dia berfisik. Kecuali Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad itu nur zatnya. Nur zat itu bagian dari sifat. Itu pun tidak boleh disembah. Ya, boleh dimuliakan. Yang kita sembah tetap Allahnya. Apalagi fisik nabinya. Maka orang-orang yang tak mengenali Allah banyak yang terjebak dalam kesyirikan. Ada yang menyembah manusia, Nabi Isa, nabi-nabi, para rasul. Ada yang menyembah berhala, patung-patung, karena patung itu dianggap sebagai tempat tajalli Tuhan. Itu karena gak kenal Allah sebenarnya Pak. Ada yang menyembah api, matahari, karena dianggap tajallinya sifat Tuhan. Ya.
Ada yang terpeleset menyembah gurunya. Kalau ada orang yang menyembah gurunya, itu juga terpeleset. Bukan guru yang disembah. Karena guru bukan Tuhan. Bisa pahami ini Pak? Karena dia tidak berbentuk sebenarnya, tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Bentuk rohani yang paling mendekati zatnya, yang paling dekat dengan zatnya itu adalah bentuk air. Kata sebagian ulama kita. Maka kullu syai'in halik, kullu syai'in kullu syai'in hayyin minal ma'. Seluruh segala sesuatu kami ciptakan dari air. Asal penciptaan banyak benda itu mayoritasnya dari air. Air itu dianggap sumber kehidupan. Walaupun nanti dalam ayat lain Allahu nurus samawati wal ardh, Allah itu cahaya langit dan bumi. Cahaya itu adalah sumber pengetahuan. Jadi sifat Allah itu seperti sumber pemberi. Maka Allah kadang mensifati zatnya dengan nur, sumber pengetahuan, sumber segala ilmu, sumber penerang. Ya. Kalau bahasa Nabi, nanti kita mati, ruh kita itu keluar seperti air keluar dari muncung ceret itu, muncung teko itu. Jadi ruh kita keluar seperti air keluar begitu. Nah, ruh kita ini termasuk makhluk yang paling dekat sama Allah. Maka Ibnu Abbas mengatakan ruh itu seperti air, tetapi berpusat di qalbu, cahaya. Nah, itu kalau kita mau mendekat-dekati kepada kepada ma'rifat zat, ya. Karena makhluk yang paling dekat dengan zatnya itu yang seperti itu, makhluk cahaya dan makhluk dalam bentuk air. Sehingga nanti kebersihan rohani kita selalu dilambangkan dengan kebeningan. Jadi air yang bening bersih itu adalah lambang kesucian. Maka disebut Allah itu subhanallah, maha suci Allah. Maha suci apa? Dari sama dengan segala bentuk. Ya, itulah yang disebut dengan tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengenal Allah, kenapa kita penting belajar ma'rifatullah ini? Karena dengan ma'rifat inilah baru kita bisa mengenal Allah dengan baik, dan dengan mengenal Allah kita bisa menyembahnya, beribadah dengan baik, dan pengenalan ini akan membuat kita mencintai Allah. Semakin cinta kita kepada Allah, maka ibadah kita semakin khusyuk. Itu sudah pasti, tidak bisa tidak. Ya, semakin cinta semakin khusyuk. Ya, dan orang yang semakin kenal sama Allah itu semakin besar ketergantungannya kepada Allah. Semakin kenal semakin bergantung kepada Allah. Semakin tidak mau bergantung kepada selain Allah. Ya. Ini ciri-cirinya, dan ini yang memang harus kita kita usahakan supaya kita peroleh. Karena bagaimanapun di dunia ini kita sangat bergantung kepada Allah. Kalau kita dekati Allah lewat sifatnya, lewat zat, lewat sifatnya, maka nanti ulama itu mengajari kita mengenal Allah pertama lewat tajalli dirinya, sifat tajalli dirinya, sifatnya pada benda-benda yang ada di langit dan bumi. Kalau bahasa Al-Quran seperti digambarkan Al-Ghazali, coba lihat langit. Langit itu Allah yang ciptakan. Tidak ada makhluk yang bisa ciptakan langit tanpa tiang, besar, luar biasa, yang sudah miliaran atau mungkin puluhan ratusan miliar tidak pernah rusak. Coba lihat benda langit itu. Siapa yang bisa menciptakan itu? Ada enggak benda yang ada dengan sendirinya, tidak ada penciptanya, tidak ada asalnya? Itu tidak mungkin. Nah, siapa yang menciptakan itu? Asalnya dari mana? Itulah Allah Ta'ala. Itu mendekati Allah lewat sifatnya, mengenalinya, ma'rifat. Lihat di alam semesta. Maka dalam Al-Quran pun disebut sanurihim ayatina, kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Fil afaq, di ufuk, di langit itu, di ufuk yang tinggi, lihat langit. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu. Coba kaji diri kita, anatomi. Kenapa ruh kita, kenapa jasad ini bisa bergerak? Ternyata ada jantung, ya, memompa darah, jantung itu memompa darah, aliran darah itu kencang sekali sehingga mengalir. Bagaimana kalau jantung berhenti, darah tidak berpompa? Kalau tidak pompa nggak ngalir, beku darah. Kalau beku darah mati.
nggak ada yang bisa bekerja. Ya. Lalu siapa yang membuat jantung itu memompakan darah? Dari mana itu gerakan itu? Siapa yang nyuruh dia mompa? Ada gerakan yang orang kedokteran nggak paham dari mana datangnya gerakan itu. Nyuruh mompa itu. Wah, siapa itu? Nah, itulah ruh. Dari mana ruh dapat energi, dapat kekuatan? Dari mana? Ruh dapat energi, kekuatan dari mana? Dapat tenaga. Dari mana? Kok pada bengong ini? Dari mana ruh dapat kekuatan? Langsung dari Allah Ta'ala, atau dari nur zatnya, dari nur sifatnya, sifat Allah itu. Maka ruh kita itu berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu nur zatnya. Nah, begitu secara rohani. Nah, kita dapat energi. Maka kalau Bapak misalnya membaca Quran, semangat itu, ruhnya kuat. Itu jadi ruh itu seperti semangat, itu bagian dari ruh, energi ruh. Ya, ada semangat kuat gitu. Kalau diri kita rohani kita semangat, spiritual kita semangat, jasad kita ini ngikut-ngikut aja jadinya. Kalau nggak ada semangat, jasad kita kok jadi lemes. Itulah pengaruh ruh itu. Ya. Sakit kita tapi semangatnya kuat, jadi jalan kita hilang sakitnya, nggak kerasa. Nah, itulah tadi. Dengan semangat itu, maka salah satu kunci supaya orang hidupnya lama, beri dia semangat hidup. Wah, itu secara zahir itu, Pak. Itu ciri-ciri orang kalau diberi semangat hidup, dia keinginan hidupnya apa? Dikabulkan Allah, tambah panjang umurnya. Tapi kalau semangat hidupnya udah nggak ada, putus asa, ya Allah, nggak lama lagi tuh, Pak. Perhatikan aja di rumah sakit. Kalau orang sudah putus asa, nggak ada semangat hidup, nggak lama lagi. Karena dia sudah minta pulang itu. Itu ciri-ciri. Ya, secara syariat pun bisa kita lihat itu. Putus asa dia. Udah nggak betah dia hidup di dunia ini. Udahlah, aku pulang aja lah. Udah nggak kuat, udah ini. Tapi kalau masih ada semangatnya, dikabulkan Allah semangatnya rohaninya itu, langsung sembuh dia, sehat lagi. Nah, kalau orang sakit diberi semangat dia. Jangan diberi down. Mamaku kemarin sakit gini meninggal pada setiap kali. Wah, dia pun langsung down dia kan. Lansia aktif. Iya. Walaupun sudah lansia tapi jiwanya jiwa muda, itu tanda awet itu, Pak. Maka salah satu buat reuni teman-teman SMA itu buat semangat muda, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting silaturahmi yang baik. Nah, jangan silaturahmi pula teringat awak dulu jatuh cinta pacaran dah langsung selingkuh, itu bahaya, enggak usah. Enggak tanggung jawab ini. Baik, saya kira itu aja hal terpenting kenapa kita perlu memakrifati Allah, mengenali Allah, karena ini adalah pangkal dari segala ilmu, pangkal dari segala ketaatan, pangkal ibadah. Maka Nabi SAW di Mekah itu 13 tahun mendidik sahabat itu hanya mengenalkan, memakrifati Allah, mengenalkan Allah. Bagaimana cara mengenalkan Allah itu? Ya, dengan mengenal Allah itu bisa lewat akal. Yang paling bagus lewat pengalaman rohani. Maka turun wahyu, sahabat perang turun wahyu, mereka dibimbing sama wahyu, dibimbing Allah. Ya, bagaimana cara mengenal Allah dengan lebih sempurna? Selalu berdialog dengan rohani. Maka sahabat itu turun Al-Quran itu adalah dialog. Allah beri tunjuk kepada mereka. Ya, turun Quran, menjawab perbuatan mereka turun. Jadi mereka itu seperti benar-benar diperhatikan Allah. Jadi dengan dialog, Quran itu kan firman Allah. Jadi ketika turun Quran itu seperti mereka merasa berdialog dalam kehidupan itu dengan Allah. Sehingga makrifat mereka tajam. Ya, kan kalau bahasa kita, ya Allah kok tahu ya turun ayat ini, nyindir sahabat. Astagfirullahaladzim, Allah tahu ya, Allah perhatikan aku ya, gitu kan? Yas'alunaka 'anil wahid. Nah, itu kalau di Madinah. Nah, kalau di Mekah turun ayat-ayat tentang tauhid. Al-qari'ah wal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ngaji pertakut kan. Nah, ini orang-orang durhaka ini kan sering dikasih takut dulu. Jadi kalau udah takut dekat baru muncul cinta. Sebenarnya itu, Pak.
Jadi Bapak kalau beragama ini jangan berhenti takut aja sama neraka. Susah hidupnya sih. Beragama itu puncaknya bukan takut, puncaknya adalah cinta. Ya, karena nanti ibadah yang ikhlas itu adalah ibadah cinta, ibadah tanpa pamrih. Puncak dari ibadah itu adalah ikhlas. Ikhlas itu hanya diperoleh ketika kita mencintai Allah. Barulah nanti ibadahnya tanpa pamrih. Ya. Kalau takut, wah kena ketakutan, namanya kena ketakutan. Ikhlas nggak orang sholat kena takut, Pak? Belum sempurna ikhlasnya, walaupun boleh, ya kan? Bapak nyuruh orang kalau ketakutan, harus kau ya, kalau kau kerjain nanti habis kau. Ikhlas nggak dia ngerjainnya? Begitu, makanya nanti pendekatannya bukan pendekatan murka, pendekatannya nanti pendekatan rahmat cinta. Baik, sekira itu aja karena sudah 5 menit ya.